meskipun nggak ada tugas video, I'm still making video because I think I could explain better in talking. Jadi mau elaborasi sedikit tentang yang kutulis slideku. Pertama itu empat hal yang aku merasa aku progressing selama 3 bulan terakhir ikut flowship. Ada juga angka di situ. Angka itu untuk menjagaku agar seimbang antara self critic sama being objective. Jadi nggak terlalu critic myself harshly gitu, nggak kok ada angkanya, you've done this, okay now you could decide have you done your best or no gitu. Yang pertama tentang meta learning ini aku belajar banget bahwa yang ketika bikin learning plan gak seperti teman-teman yang bikin setahun. Aku agak rebel bikinnya 2 bulan aja, jadi sekarang udah kelar, but ternyata I overestimate myself gitu ketika di senyampang berjalannya waktu berproses membuat Zettelkasten itu ketemu banyak banget hal yang sebelumnya aku kira bahwa nggak apa-apa, ternyata mending pakai room research aja kayak gitu. Hal-hal yang membuatku memutuskan untuk extend, gak cuma 2 bulan aja, aku butuh waktu. Kemudian karena memahami meta learning juga, aku mengamati bagaimana diriku dalam belajar, dalam learning. Aku baru acknowledging myself bahwa selama ini ternyata aku gak bisa kayak si Niklas Luhmann itu baca buku habis itu langsung ketemu satu kalimat inti dengan caranya sendiri, mengambil sarinya kayak gitu. Ternyata selama ini I need to process it more, takes more time. Jadi aku harus tulis dulu, bentuk tulisan, bentuk caption, bentuk apa, baru deh habis itu dapat satu kalimat intinya. So because it takes time, awalnya aku denial kayak masa sih kamu sebodoh itu Vin. Kemudian aku wait, aku bukan bodoh, tapi ya itu prosesku aja gitu caranya, and it's okay. Setelah aku acknowledging cara belajarku, jatuhnya ternyata lebih produktif, bisa lebih banyak, but it slowing down gitu. Jadinya akhirnya pelan-pelan untuk bikin permanent notes dan juga sleep box itu sendiri. Jadi selama aku meta learning, I take times, I switch back and forth dari yang digital ke analog. Jadi aku harus nulis pakai tangan untuk beberapa hal. And it's fine, it's okay, it's just my way of learning gitu. Dengan embracing the facts, buktinya semakin banyak sebenarnya hal yang bisa aku pelajari dan aku proses dan bisa nyantol di kepala. Itu satu. Dua, tentang putting on perspective. Terima kasih Mas Vicario. Ini adalah email dari Mas Vicario. Ini sebelum flowship sebenarnya, tapi aku mempraktekannya selama flowship. Jadi benar-benar coba deh kalau ada kata harus, coba dilihat lagi, is it preferential atau harus gitu. Karena kalau ada yang harus jadinya what if model gitu. Itu kayak benar-benar aku tancapkan di kepala aku sendiri, karena aku sendiri sering bilang harusnya kamu gini kan Vin gitu. That's not gitu, it's not harus gitu. Terus balik ke grief, ya di itu ada grief. Aku bertanya kepada banyak orang, itu juga my burning questions di flowship. Akhirnya aku baca buku juga banyak banget. Kemudian aku sampai pada sekarang nih, menurutku grief adalah seperti yang dibilang sama Michelle Elman, it is intertwining between our memory of fond gitu. Jadi kayak kita seneng banget, jadi we could be grief and happy at the same time. Kecuali kita hilang memori, amnesia yang benar-benar lupa, maka the grief will be still there gitu. Karena bisa jadi kita dalam situasi, otak kita punya yang namanya vortex effect. Aku melihat mobil warna biru misalnya, it will bring me the memories of my dad's old car gitu, dan bagaimana beliau menyayangi mobil tuanya itu, seperti itu. That's just how the brain works gitu. Jadi ya it's okay to always remember him and being sad and at the same time being happy. Itu sih yang aku pelan-pelan belajar tentang grief.
Terus habis itu untuk on relationship and friendship, sebelum-sebelumnya aku udah kayak apa ya, menuliskan tentang boundaries, terus habis itu dalam friendship. Tapi 3 bulan terakhir ini bener-bener aku berusaha disiplin untuk mengartikulasikan boundaryku terhadap orang-orang yang baru aku ketemu. Selama 3 bulan terakhir aku ketemu dengan banyak banget orang, aku kolaborasi dengan banyak orang juga, dan itu yang bikin sering kepentok. This person already crossed my boundaries and it's not okay gitu. Dan aku bisa menjelaskan lebih jelas sekarang. Jadi it helps me a lot. Aku kepentok banyak orang, tapi di saat yang sama aku menemukan juga banyak sekali orang yang cocok, bisa menghormati boundaryku dengan baik, dan kami jadi berteman, kami berkreasi. We could talk so deep even though we never met physically. Sampai ada satu orang dimana kami bisa ngobrol dan setuju pada satu hal yang aku tempel di slides, bahwa friendship pun we could let each other go at one point gitu. So until that time comes, let's just be helpful each other, let's just savor this moment, let's just savor this relationship, let's be a good friend gitu. Dalam banget sih, aku suka banget. And I'm really really grateful for that. So that's it. See you around guys. Jangan lupa I'm Vin Maharani at all platform. Terima kasih sudah menjadi teman belajar yang baik, a very great classmate. I love the vibe. So see you around.